Korea Utara, atau Republik Rakyat Demokratik Korea, adalah sebuah negara di Asia Timur yang terletak di bagian utara semenanjung Korea. Negara ini berbatasan langsung dengan Tiongkok dan Rusia di utara, serta Korea Selatan di selatan yang dipisahkan oleh zona demilitarisasi Korea. Ibu kotanya adalah Pyongyang. Korea Utara dikenal sebagai negara yang sangat tertutup dan memiliki sistem pemerintahan komunis otoriter yang dipimpin oleh Partai Buruh Korea. Sejarah. Setelah Jepang menyerah di akhir Perang Dunia II, Korea dibagi dua, Uni Soviet menguasai utara, dan Amerika Serikat menguasai selatan. Kim Il-sung, seorang pejuang kemerdekaan yang didukung Soviet, menjadi pemimpin Korea Utara dan mendirikan negara dengan ideologi komunis. Pada tahun 1950, Korea Utara menyerang Korea Selatan untuk menyatukan semenanjung. Perang ini berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai, sehingga kedua Korea secara teknis masih berperang hingga kini. Pemimpin Korea Utara dipimpin oleh dinasti keluarga Kim. Pemimpin pertamanya adalah Kim Il-sung. Berkuasa sejak 1948 hingga 1994. Dirinya lah pendiri Korea Utara. Membangun pemerintahan totaliter berdasarkan ideologi kemandirian. Kim Jong-il berkuasa sejak 1994 hingga 2011, adalah putranya Kim Il-sung melanjutkan kekuasaan sang ayah dengan kebijakan militer dominan. Kim Jong-un berkuasa sejak 2011 hingga sekarang. Cucu Kim Il-sung dikenal dengan program nuklir agresif dan ketegangan dengan negara-negara barat. Militer Korea Utara yang secara resmi dikenal sebagai Korean People's Army atau KPA, merupakan salah satu kekuatan militer terbesar di dunia dalam hal jumlah personel. Diperkirakan memiliki lebih dari 1 juta tentara aktif dan sekitar 6 juta cadangan. Militer ini memainkan peran sangat penting dalam kehidupan politik dan sosial Korea Utara. KPA terdiri dari 5 cabang utama: Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Pasukan Operasi Khusus, dan Pasukan Roket Strategis. Di antara semuanya, Angkatan Darat adalah yang terbesar dan paling dominan. Sementara itu, Pasukan Roket Strategis bertanggung jawab atas peluncuran rudal balistik, termasuk yang berkemampuan nuklir, yang menjadi fokus utama Korea Utara dalam beberapa tahun terakhir. Korea Utara menerapkan wajib militer bagi warganya dengan durasi yang sangat panjang. Laki-laki dapat bertugas hingga 10 tahun atau lebih, sedangkan perempuan juga diwajibkan menjalani militer selama beberapa tahun. Ini menyebabkan hampir seluruh penduduk dewasa memiliki pelatihan militer dasar. Meskipun banyak perlengkapan militernya tergolong usang dan berasal dari era Soviet atau Tiongkok tahun 1950-an hingga 1980-an, Korea Utara terus mengembangkan kemampuan asimetris. Ini mencakup pengembangan senjata nuklir, rudal jarak jauh, serangan siber, dan infiltrasi melalui pasukan khusus. Strategi ini digunakan untuk mengimbangi kekuatan teknologi militer dari Korea Selatan dan Amerika Serikat. Kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, warga Korea Utara hidup di bawah pengawasan ketat. Pemerintah mengontrol semua aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga informasi. Akses ke internet hampir tidak ada untuk rakyat biasa, dan hanya informasi yang disetujui pemerintah yang boleh dikonsumsi. Televisi dan radio hanya menyiarkan saluran milik negara. Dan segala bentuk kritik terhadap pemimpin bisa berakibat sangat fatal. Kebebasan bergerak juga sangat terbatas. Rakyat tidak bebas bepergian, bahkan antar kota di dalam negeri saja harus ada izin khusus. Apalagi untuk pergi ke luar negeri hampir mustahil kecuali untuk misi diplomatik atau kerja sama negara.
Sistem kelas sosial yang dikenal dengan istilah Songbun menentukan peluang seseorang dalam hidup berdasarkan latar belakang keluarga dan loyalitas terhadap pemerintah. Meski begitu, kehidupan di kota besar seperti Pyongyang bisa terlihat lebih modern. Di sana, terdapat gedung-gedung tinggi, taman-taman bersih, dan sekolah-sekolah yang terlihat rapi. Namun, tidak semua orang boleh tinggal di sana. Hanya mereka yang dianggap loyal dan berasal dari kelas sosial tinggi yang diizinkan menghuni ibu kota. Di sisi lain, rakyat di pedesaan sering hidup dalam kondisi kekurangan. Pasokan makanan tidak selalu stabil, dan krisis pangan kerap terjadi. Pemerintah membagikan makanan melalui sistem kupon negara, tapi jumlahnya tidak selalu cukup. Banyak warga terpaksa mencari tambahan makanan sendiri, meskipun hal itu kadang dianggap ilegal. Teknologi. Korea Utara memiliki smartphone buatan dalam negeri, seperti seri Arirang dan Pyongyang Touch. Ponsel ini menggunakan sistem operasi berbasis Android, tetapi tanpa akses ke internet global. Warga hanya bisa menggunakan jaringan intranet nasional bernama Kwangmyong yang berisi situs-situs lokal, aplikasi edukasi, dan berita resmi pemerintah. Kamera dan fitur multimedia tetap ada, tapi penggunanya diawasi secara ketat. Televisi di Korea Utara menggunakan perangkat TV buatan lokal seperti Moranbong dan Samjeon. Tayangan hanya tersedia dari beberapa saluran pemerintah yang menyajikan berita, film lokal, dan program propaganda. Di ibu kota Pyongyang, tersedia kereta bawah tanah, subway, yang disebut Pyongyang Metro. Ini adalah salah satu transportasi publik utama, dan juga salah satu yang terdalam di dunia. Jaringan kereta api cukup luas di Korea Utara, namun sebagian besar jalurnya tua dan menggunakan teknologi lama.